Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aparatur. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat semua. Amin. Rapat kerja Komisi 2 DPR tingkat pertama terkait revisi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 berlangsung sekitar 2 jam pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Perwakilan pemerintah yang hadir adalah Kemenpan RB, Mendagri, Wakil Kemenkumham, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Banyak honorer yang tidak terselesaikan hingga saat ini karena terganjal Undang-Undang ASN. Itu sebabnya DPR RI mengusulkan harus merevisi Undang-Undang ASN. 5 usulan inisiatif DPR RI terhadap rencana Undang-Undang ASN dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsurijal. 5 usulan tersebut adalah: 1. Penghapusan KASN. Fungsi tugas dan kewenangan KASN dalam RUU perubahan atas Undang-Undang ASN dihapus, untuk selanjutnya dilekatkan kembali pada kementerian. 2. Penetapan kebutuhan PNS. Kebutuhan PNS yang disertai dengan jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kriteria untuk masing-masing jabatan yang menjadi dasar diadakan pengadaan. Dan jika kebutuhan PNS belum ditetapkan, maka pengadaan PNS dihentikan. 3. Kesejahteraan P3K. Pengaturan kesejahteraan P3K antara lain mendapat pensiun dan jaminan hari tua serta tunjangan dan fasilitas. 4. Pengurangan ASN. Pengurangan PNS dan P3K sebagai akibat perampingan organisasi yang menyebabkan pensiun dini secara massal. Pemerintah sebelumnya berkonsultasi dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. 5. Pengangkatan honorer. Pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai 15 Januari 2014. Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Pengangkatan tenaga honorer tersebut dapat dilakukan melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Sementara itu, bagi tenaga honorer yang tidak bersedia diangkat PNS, maka diangkat sebagai P3K. Memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama, serta bekerja pada bidang fungsional administrasi dan pelayanan publik. Mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Sementara itu, Menpan RB dalam membacakan pandangan pemerintah menyebutkan bahwa dari 5 usulan inisiatif DPR RI itu untuk merevisi Undang-Undang ASN, 4 diantaranya adalah domain pemerintah, yaitu poin 2 sampai dengan poin 5, terutama soal kesejahteraan ASN, pengurangan PNS, dan tenaga honorer. Cahyokumolo secara tegas juga mengatakan menolak pengaturan masalah honorer dimasukkan ke dalam Undang-Undang ASN. Alasannya masalah honorer dan kesejahteraan ASN
bisa diatur dalam peraturan pemerintah. Menpan RB memberi apresiasi atas inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang ASN. Namun pemerintah menilai Undang-Undang ASN tersebut belum saatnya direvisi. Dia mengatakan Undang-Undang ASN merupakan komitmen semua bangsa. Pelaksanaannya sudah mulai membawa hasil. Menpan RB juga mengatakan sejak ditetapkan PP nomor 48 tahun 2005, pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis secara langsung, bertentangan dengan prinsip sistem merit. Oleh sebab itu, untuk menjadi ASN, siapapun harus mengikuti seluruh proses melalui penilaian secara objektif didasari atas kompetensi, kualitas, dan kebutuhan instansi pemerintah, serta persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Hal ini bertujuan agar pemerintah bisa mendapatkan pegawai yang berdaya saing tinggi. Jika pengangkatan ASN dilakukan secara langsung, maka bisa menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa menjadi bagian dari pemerintah, karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi, tegasnya. Meski begitu, Menpan RB menekankan pemerintah tidak begitu saja meninggalkan para tenaga honorer yang telah lama bekerja untuk negara. Untuk menuntaskan masalah honorer, pemerintah sedang menyelesaikan lewat skema P3K, di antaranya dengan melakukan terobosan merekrut 1 juta guru P3K. Lebih lanjut, dia mengatakan proses pengangkatan tenaga honorer harus melalui penerimaan PNS dan P3K. Menpan RB Cahyokumolo secara tegas juga mengatakan menolak pengaturan masalah honorer dimasukkan dalam Undang-Undang ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.